Soknya juga enak, padahal soknya kan custom ya, arm belakang kan Halo, ketemu lagi sama gua Jurek Fandi dari Via Roda 2. Sekarang di sebelah gua ada yang tahu nggak nih basic motornya apa? Gua kasih tahu ya. Ini basic motornya CBR 150R CBU Thailand tahun 2011. Kalau misalkan kita lihat udah beda banget tampilannya sama yang udah di custom sama custom motion garage. Lagi sekarang kalau misalkan kita lihat basicnya mungkin kayak Neo Scrambler. Depan pakai upside down, bannya pakai dual purpose, body-bodinya juga dibikin minimalis, tapi yang bikin keren warnanya eye catching. Nah, kalau misalkan pengen tahu detailnya, mendingan kita langsung panggil buildernya aja gimana, Mas Widi yang paling ganteng se-Cinere. Oke, kita panggil ya, Mas Widi. Masih. Nih tadi aku sedikit ngejelasin ini nih Mas, bikinan custom motion lagi. Oh iya. Gitu kan. Tadi aku bilang ini motor udah nggak ada naked. Fairing kan, ini basicnya fairing kan. Udah gak ada bajunya ya? Udah nggak ada bajunya. Nah, aku cuman pengen kamu jelasin lebih detail nih, soalnya tadi kan aku udah lihat kan, aku udah sedikit jelasin. Aku bilang yang paling aku senang tuh apa? Warnanya Mas, eye catching, ya kan? Warna merah, simple gitu kan. Kalau tadi sih aku bilangnya ini kayak konsepnya Neo Scrambler, bener nggak sih Mas? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa enggak dong? Sebutannya macam-macam sih ya. Oh macam-macam ya. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Ya wes. Kalau gitu coba Mas, kamu sedikit jelasin dong Mas tentang bikinan kamu nih, si CBR 150 CBU Thailand ini. Banyak sih ceritanya ya Mas. Oh banyak. Dari ownernya juga hasil curhat mungkin ya. Curhat? Iya. Oh, tapi ngasih duit nggak? Belum ya. Oh belum ya? Oh belum lunas cuy. Enggak juga, enggak gitu. Enggak. Jadi dia itu ya motor sayang dijual. Ah, Banyak ceritanya. iya. Mending dia mau ganti posisi buat rating custom aja. Oh, enak iya. mungkin ya. Yang tadinya nondok aja, dia pengen agak nyantai. Iya. Jadi Oh, seperti gitu. simpelnya, cerita simpelnya seperti itu sih. Jadi motor kesayangan lah. Oh jadi ini intinya motor kesayangan si owner sebenarnya. Yang pasti kayak gitu. Namanya emang Golfman ya Mas? Ini ada namanya nih. Golfman. Iya, Golfman mungkin karena dia guru sosiologi ya. Mungkin dia punya. Oh ini guru nih punya. Oh iya. Wah keren juga ya. Yang punya ownernya guru. Iya. Kan? Iya. Guru paling gaul berarti ini. Iya. Ya kan? Oh. Mas coba dong Mas jelasin Mas dari depan, dari kaki-kaki. Kan ini aku lihat ini apa sih Mas? Aku masih Ya, diplastikin ini. Ini kan bukti barunya. Oh iya Ya iya. udah nih. Aduh. Mulus ya kan? Itulah. Coba Mas, Ya coba dari Mas. depan sama aja sih kayak biasanya ya. Kita pakai ban dual purpose. Ini Sinko ya Mas ya? Inco dual Ya. purpose 130 Oh iya iya. per 17. Oke, ringnya 17 berarti ya? Yang sama depan belakang 17, Oke. yang belakang 17 150. 150. Oh berarti lebih lebar ya? Lebih lebar, belakang lebih lebar. Nah ini shock Shock USD aftermarket. aftermarket. Oke. Shock USD aftermarket. Berarti kalau kayak lampu-lampu udah pakai D-maker ya Mas? Tapi ini ukurannya bukan yang 7 inch ya Mas kayaknya? 5,7. 5,7 ya? 5,7. Oh iya. 5,7 biar kelihatannya simple aja sih gitu. Nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu gede pengennya sih. Nyesuaiin dari sini ke sininya biar sesuai aja. Oh ini kamu bikin cover lagi ya soalnya ya? Soalnya kita kan masih pakai speedo Oh standar. iya pakai. Pasti Mas. Lagi pakai Oh, iya. speedo standar. Oke. Jadi gimana looknya biar dapet ya kita kasih cover gitu.
Iya, biar iya. nggak kelihatan ada spasi lah. Kenapa sih Mas nggak diganti speedometer aftermarket aja? Biasa kan kamu bikin tuh yang simple-simple tuh, yang bulat-bulat, kalau nggak yang canggih-canggih tuh ya kan speedometernya yang digital ya kan. Yang punya motor itu masih pengen pakai yang standar, biar dia masih bisa lihat semua indikatornya gitu. Iya, iya, Pengennya iya. motor tetap sehat gitu loh. Tetap Jadi sehat, ya. kalau ada ini kan sensor di sini Iya, iya. bisa kelihatan semua Oke. gitu. Pengennya dia seperti itu sih. Berarti emang kalau custom motion tuh benar-benar ngikutin si Iya, iya. konsumen tuh mau kayak gimana gitu ya? Mas, ya? Intinya seperti itu, cuma kita kadang ya kita tambahin arahkan ke yang lebih bagus juga Oke, iya, gitu. betul juga. Semasih bisa dipertahankan, nggak masalah. Tapi kalau udah kita nggak cocok, mungkin kita kasih solusi gitu. Oh iya iya. Seperti itu. Tapi ya keren. Ini stangnya pakai stang baplang ya Mas? Ini Trail ala trail. CRF 150. Oh ini kamu pakai Honda 150 ya? juga, Honda. Punya Honda. CRF 150. Ini kalau tangki, spakbor, depan belakang, bodi samping nih pakai materialnya apa Mas? Galvanis 1,3. Oh tebal berarti ya Mas ya? Harus. Ini kurang lebih nggak, ini yang aku suka juga sih Mas. Gimana? Ini kan kalau CBR 150 yang CBU Thailand, itu kan rangkanya Delta Box nih, kayak Fiction. Kayak Fiction. Nah, awalnya aku pikir kalau Delta Box dibikin custom gitu kan kayaknya nggak terlalu ini gitu kan menurut aku. Cuman pas aku lihat ini proporsionalnya tuh bagus banget gitu kan. Tapi kalau dari jauh mungkin kelihatan kayak Fiction ya. Iya, betul. Emang kita kan sering bikin Fiction Iya. dulu ya. Tapi ini kayak nggak mirip-mirip Fiction. Iya. Mirip-mirip juga, tapi ini Honda gitu loh. Iya, makanya awal tuh pas awal-awal aku pikir, oh ini Mas Widi bikin Fiction lagi nih ya kan. Karena aku ingat tuh ada Fiction Nelly ya kan. Iya, ketipu juga ternyata. Pas aku lihat, oh ini ternyata Honda CBR 150 ya kan. Oh berarti ini plat-plat semua pakai galvanis ya Mas? Ini kan awalnya kan juga desain dari Mas Maja. Oh, Majaklana. Oh, jadi ini yang ngedesain Majaklana berarti ya? Iya, iya. Oh, berarti kalau di custom motion itu kalau setiap sebelum membangun motor tuh biasanya ada dari brainstorming dulu sama si ownernya, Iya. habis itu direalisasiin lewat desain dulu gitu Mas ya? Dia udah oke, Order udah oke, approve ya kan, baru kita bangun. implementasi, eksekusi berarti. Iya. Tapi memang kalau ada desain itu bikin, mungkin nggak tahu ya, mungkin dari Mas Widi sama tim juga kerjanya lebih udah tahu nih, oh nih. Jadi udah kelihatan. Udah kelihatan. Mungkin dari desainnya juga kan pakai skala aslinya mungkin ya. Gambar skala asli cuma diperkecil kan. Jadi kita udah tahu titik-titiknya itu. Jadi enaknya seperti itu. Kita tinggal ya nyesuaiin aja, gitu aja. Nah tuh butuhnya mau bikin motor, butuh diskusi, terus ada konsep desain. Itu penting sih. Itu penting ya Mas. Itu soalnya itu gambaran jadinya motor. Jadi Iya. owner itu udah nggak bayangannya tuh udah ada. udah ada gambarannya ya. Daripada dia ragu apa gimana. Iya. Seperti itu mendingan. Jadi itu juga meminimalisir kalau misalkan di pertengahan jalan tiba-tiba berubah konsep, benar nggak, Mas? Karena kan udah deal di Semuanya harus dari awal. Iya, Iya, harus benar. jelas dari awal kan. Benar-benar. Kayak Setuju, gitu. setuju. Iya, iya. Aku juga setuju tuh Mas. Jadi segala sesuatu tuh udah approval di depan. Jadi si garage juga si bengkel ini ya nggak akan mempercepat pengerjaan sebenarnya. Ini Mas ya. Terus satu lagi nih Mas yang aku senang. Aremnya Mas. Coba Mas, iya Mas, kamu coba cerita nih arem Kalau ini. masalah arem mungkin gini Mas ya. Ya kita kan dasar si Mas Majaklananya itu emang sedikit gila dia inspirasinya mungkin ya. Ya kita nyesuaiin juga. Kita harus menghormati desain juga. Kita nggak boleh asal lah dalam eksekusi sebuah motor gitu. Harus nyesuaiin semua. Di desain bentuk aremnya seperti itu kita harus nurutin juga. Oke. Harus itu. Ini aremnya dimodifikasi dari arem original atau kamu ini arem bener-bener pure handmade dari nol Mas? Sebenarnya ini kalau dibilang ya modifikasi sih. Oke. Cuman tapi nggak ada udah. Jadi Kalau gini, saya kan bentuknya kotak Mas, ini tiba-tiba. Dari awal mungkin ada sedikit cerita juga dari owner. Dulu dia ada tragedi mungkin crash, ada sedikit kecelakaan. Kecelakaan itu rantainya putus dia, jadi gearnya pada acak-acakan kayak gitu. Nah, arem ini sempat agak bengkok. Oh. Nah, kita benerin sekalian. Ya udah didesain seperti itu, kita recustom sekalian lah. Tapi aman Mas, maksudnya center nggak?
Itu kita nyesuaiin, ya kita kan punya ukuran mas. Oke. Nggak sembarangan Berarti don't need to worry kalau misalkan kalian mau bikin arm custom di custom motion ataupun modifikasi itu dijamin center ya mas ya. Istilahnya kayak gitu. Dan aman gitu. Itu nomor satu. Soalnya kalau kita asal apalagi di sasis ya, itu rawan. Saya rawan. Nah ini sasis yang sisa apa aja nih mas dari ini kalau mesin udah pasti bawaannya, di luar mesin delta boxnya, terus apa lagi nih mas? Ini subframe bikin udah bikin baru kita bikin baru. Iya. Yang bahannya masih ada sih potongannya. Iya. Cuma ini udah baru semua, kita nyesuaiin semua kok dari konsep. Berarti kalau misalkan modif custom motor tuh harus Raja Tega karena lo harus tega potong-potong motor kesayangan lo ya kan? Tapi motong-motong motor kesayangan lo harus di tangan yang ahli. Tapi ada yang unik lagi sih menurut aku. Apa mas? Lihat shockbreakernya enggak? Nah iya. Iya ini. Jadi miring begini ya kan? Iya agak naik agak naik. Ya. Kan karena setelah itu dia begini kan? Yang standarnya segini jadi segini. Itu. Berarti posisi yang pegangan depannya juga berubah ya mas ya? Berubah, yang tadinya mungkin di titik sini jadi ke titik sini gitu. Oke. Dia Maju ya? Maju. Ya. Ini emang butuh perhitungan yang pas berarti mas ya kalau kayak gitu ya. Oke. Terus knalpot juga udah pasti custom lah ya, ini bikinan custom motion, spakbor belakang ya kan. Jadi, oh iya satu lagi. Berapa lama nih mas kamu ngerjain? Sekitar sama aja sih mas, estimasi mah kita itu sekitar 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Oke. Sama aja. Jadi 2 bulan itu after desain disetujui oleh owner berarti ya, si konsumen berarti ya? Nggak terlalu lama sih memang. Kalau kita mau bikin custom motor yang bisa dibilang ngerubah semuanya kayak ini ya memang kunci pertamanya harus sabar ya mas ya, harus sabar, butuh waktu karena kan bikin custom motor kan nggak langsung jadi. Soalnya ya motor ini ya gambaran yang punya motornya gitu aja tuh mas, ada satu loh di dunia. Oh iya benar. Kalau saya bilang begitu. Iya betul. Jadi limited ini mah udah. Nah itu uniknya dan hebatnya custom. Jadi beda sama pabrikan ya kan? Benar nggak? Kalau pabrikan kan sekali produksi 1000 unit misalkan. Kalau kita nggak bisa lah seperti itu. Tapi walaupun nggak bisa, tapi satu unit produksi motor custom hanya cuman ada satu di dunia, ya kan? Oke. Ya udah berarti giliran aku pinjem nih mas. Aku mau nyobain posisi riding, impresinya kayak gimana gitu mas ya kan? Nanti tak cobain ya mas ya. Nggak sabar juga nih. Nggak, aku cuma penasaran. Kalau aku naik ini, kegantengannya naik 150% kayak naik MT25 yang kemarin aku coba nggak? Sama aja lah. Oh sama ya? Soalnya MT25 tuh mas pas aku cobain, semua orang pada ngeliatin. Asik. Ini semoga iya. Kayaknya sih sama aja nih. Udah merah semua. Iya. Ada merahnya kan? Emang matching. Iya. Kuning, merah. Nanti aku pinjemin helmnya. Oh iya. Ada helmnya. Oh ada. Oh jadi. Ada. Oh. Ada nanti. Jadi ini kamu bikin custom motor plus sama helm itu. Pokoknya ntar nih di starter dulu, disiapin semuanya, kita kasih helmnya. Oh ya wis. Cakep. Kita ambil. Thank you Mas Widi ya. Oke, berarti nanti kita tinggal coba impresi berkendaranya motor bikinan Custom Motion Garage ini kira-kira kayak apa sambil nunggu Mas Widi ngambil helm. Katanya helmnya antara motor dan helmnya senada. Oke? Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita coba impresi berkendaranya ya. Kayak apa ini si CBR ganteng 150 ini. Ganteng banget nih motor. Kayak buildernya. Nyalain dulu, Goy. Mantap. Oh iya. Wah, ini dia nih. Wah. Helmnya matching, coy. Matching. Langsung cobain aja ya.
Ini motor sama helmnya udah ganteng banget. Oke, kita coba ya. Oke, nih sekarang kita coba nih si motor CBR 150R CBU custom Neo Scrambler bikinan Custom Motion Garage. Mantap. Sore-sore. Udah mau maghrib deh. Cobain motor ganteng. Jadi buat lo yang mau custom motor, apalagi yang di daerah Cinere dan sekitar, nggak usah ragu-ragu. Langsung kontak Custom Motion Garage saja. Nanti di deskripsi gua cantumin link Instagramnya. Ini enak, ini posisinya enak loh ini. Soknya juga enak. Padahal soknya kan custom ya. Arm belakang kan dimodifikasi tuh dari bawaannya, dimodifikasi lagi tadi yang udah Mas Widi cerita. Tapi gua rasa ini center tuh, di bawahnya masih enak. Oke, macet-macetan nggak perlu takut. Jadi kalau menurut gue ini motor posisi handlingnya enak. Mungkin karena kalau basically kalau gue sih nggak suka motor fairing ya. Apalagi model nunduk itu gue kurang suka karena faktor umur kayaknya. Udah nggak kuat cuy punggungnya. Kalau ini sih enak banget tuh, handlingnya enak. Dan emang benar, speedometernya masih berfungsi amat sangat normal. Ini juga sok depannya masih enak, terus apa namanya, sok belakang juga yang armnya udah di custom juga enak juga. Jadi ini motor masih oke banget. Sorry ya, nge-reviewnya menjelang maghrib nih. Waduh, mantap banget. Udah kan. Nah, cuman yang lebih terpenting kalau menurut gua untuk motor ini motor nggak cuma ganteng tapi enak dipakainya. Kayak motor pabrikan. Tuh, enak banget dipakainya. Wah, emang nih nggak salah nih orang nih ngebangun di Custom Motion Garage. Tuh, remnya juga masih oke. Enak lah pokoknya. Tarikan juga, tarikan oke. Memang dari sisi mesin kan
bisa dibilang ini motor enak banget lah pokoknya. Jadi buat yang mau bikin konsep ala-ala Neo Scrambler, yang terus yang punya motor rangka Delta Box, ya nggak perlu khawatir. Ini salah satu buktinya, kelihatan keren. Terus posisi ridingnya juga enak dipakainya. Ini dipakai juga tuh, masih ini banget lah, masih oke banget. Oke, kita macet-macetan lagi nih. Maklum, Cinere kalau jam segini jam pulang kantor pasti macet. Pokoknya kalian kalau mau datang ke bengkel Custom Motion Garage, alamatnya di Jalan Cinere 140D. Nah, itu nggak jauh dari perapatan Gandul. Nah, langsung datang aja tuh. Kalau dari arah Pondok Labu, perapatan Gandul belok kanan dikit, posisi sebelah kiri. Nah, tuh ada tuh Custom Motion Garage. Kalau dari gue sih udah cukup ini buat review ini motor. Kenapa? Karena ya memang nggak perlu ada yang direview lagi, karena udah dari posisi impresi berkendaranya enak. Dan nih kaki gue juga, paha gue nggak terlalu ngangkang apa gimana gitu kan. Gue masih bisa jepit ini tankinya, masih oke lah, oke banget. Jadi jangan lupa support kita terus via Roda 2 channel, biar kita terus berkembang, biar kita terus bisa bikin konten-konten ciamik tentang seputar Roda 2. Oke, sekian dari gua, semoga bisa menjelaskan. Oke, kayaknya dari gue sih udah cukup ya untuk review ini motor, mencoba impresi berkendara kayak gimana. Pokoknya keren, top. Oh ya, gue matiin dulu. Dan yang pasti semua street legal. Ada kaca spion, lampu nyala, sen nyala, ada lampu rem gitu kan. Pokoknya dipakainya enak, street legal, nggak perlu takut kena tilang. Knalpot pun kalau gue bilang bukan knalpot brong. Jadi kalau gue denger ini masih di B-Killernya masih oke lah dari sisi knalpot customnya. Oke, palingan sekian dari gue, Jurek Fandi dari Via Roda 2. Jangan lupa tonton terus Via Roda 2 channel. Jangan lupa subscribe, follow kita juga di Instagram di @viaroda2. Support kita terus. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ciao.